في الدارين آمين. خاتمة في بيان التوبة وشروطها. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarga beliau, para sahabat, kerabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau dari dahulu, sekarang sampai akhir zaman. Menyambungi pengajian kita di dalam kitab Tuhfatul Raghibin yang disusun oleh Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari Kalampayan, sampai kita fi khatimatun fi bayani taubah wa syurutuha. Terakhir yaitu khatimah, penghabisan atau penutup tentang taubat dan syarat-syarat daripada taubat. Disyaratkan pula tatkala taubat itu sampai kepada syahdan, disyaratkan pula tatkala taubat itu bahwa jangan ia pada waktu gharghar. Jadi di antara syarat taubat yang kemarin sudah kita baca, pertama bahwasanya ia berhenti daripada taubat, daripada kemaksiatan, ayyuqli'a ala ma'siyatihi, berhenti daripada memperbuat dosa dan maksiat yang dia kerjakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menyesal atas segala dosa dan perbuatan yang dia lakukan atas maksiat tersebut. Yang ketiga, bahwasanya dia mencita-cita di dalam hatinya bahwasanya dia tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa tersebut. Kemudian kalau ada yang berkaitan dengan hak daripada manusia, maka syaratnya ditambah menjadi 4, yakni mengembalikan segala hak-hak daripada manusia yang kita ambil, yang kita curi, yang kita rampas haknya, atau yang kita sakiti jasmaninya, atau yang kita sambati sifat puji celaknya, kita dustai, kita khianati, kita ghibah, kita namimah, kita adu domba, maka wajib minta halal kepada yang bersangkutan. Itu kalau hak terhadap manusia. Kalau ada berupa harta, maka kita wajib mengembalikan harta yang kita ambil tersebut kepada pemiliknya. Apabila pemiliknya itu sudah tidak ada lagi, mati umpamanya, maka ahli warisnya tidak ada lagi, tidak diketahui rimbanya, maka kita wajib menyerahkan harta yang kita ambil tadi kepada qadhi atau naibnya, atau kita serahkan kepada lembaga sosial, atau kita tasarrufkan. Kalau kita serahkan kepada fakir miskin dengan niat pahalanya tadi kepada kita sampaikan kepada orang yang kita ambil hartanya tadi, atau ditasarrufkan, digawiakan hartanya tadi, di apa bahasa kita lah, ditasarrufkan tuh dibisniskan lah, tapi hasilnya tadi untuk kepentingan fakir miskin atau kepentingan agama, dan pahalanya itu mudah-mudahan disampaikan kepada orang yang dizalimi tersebut. Nah, itu diantara solusinya bagi orang yang sudah tidak bisa lagi menyerahkan hartanya tadi karena warisnya tidak ada atau tidak diketahui lagi rimbanya. Kemudian disyaratkan lagi taubat itu bahwa ia jangan pada waktu gharghar. Waktu gharghar itu artinya waktu hendak sakaratul maut, sudah napasnya di tenggorokan,
hanyar bertaubat. Nah, ini tidak akan lagi diterima taubatnya. Jadi selama masih napas kita masih ada, artinya belum sampai ke tenggorokan, masih diterima taubat. Masih ada kesempatan kita bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila sudah napas tadi sudah sampai di gor-gor, sudah di tenggorokan, angak-angak sudahlah hendak mati, parak bana sudah ditarik oleh malaikat, sudah sampai di tenggorokan, maka itu tidak akan diterima lagi taubatnya. Itu syaratnya. Nah, di antaranya lagi bahwa waktu gor-gor tadi tidak terima taubat, yaitu waktu hampir keluar ruh, tatkala ia memandang rahmat atau malaikat azab. Kenapa? Karena waktu gor-gor tadi ditampaikan berupa rahmat Allah Ta'ala, kenikmatan surga bagi orang yang beriman, ditampaikan telah. Tetapi kalau orang yang munafik atau orang yang maksiat tadi ditampaikan tentang siksa dan azab tempat dia di neraka, lalu takutan luar biasa, lalu hendak bertaubat kepada Allah Ta'ala, tapi sayang sudah napasnya sudah sampai di tenggorokan. Nah, jadi tidak ada lagi, tidak diterima lagi taubatnya kalau sudah napas sudah sampai di tenggorokan itu tadi. Dan juga disyaratkan waktu dia bertaubat itu bahwa jangan ia ada waktu terbit matahari dari barat, dari maghrib. Kalau matahari sudah terbit di barat, berarti pintu taubat itu sudah ditutup. Hampir kiamat, itulah tanda-tanda kiamat yang kubra. Tanda kiamat yang besar itu adalah terbitnya matahari di barat. Jadi alhamdulillah kita sudah setiap pagi kita amatilah Mbah Tuntung isyraq tu lah. Ada kalau di itu doa sembahyang isyraq tu, alhamdulillahillazi ja'alal yawma 'afiyah wa jaa'a bisyamsi min matla'iha. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan hari ini sehat jasmani, rohani, sehat afiat, selamat. Kita memuji kepada Allah Ta'ala, itu doa sembahyang isyraq tu lah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawm 'afiyah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawm 'afiyah. Nah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan hari ini afiat, selamat. Wa jaa'a bisyamsi min matla'iha. Segala puji bagi Allah yang telah menimbulkan matahari dari tempatnya, tempat orbitnya juga, tempat timbulnya, yakni sebelah lawanan daripada barat apa? Timur lah. Nah, jadi tempat terbitnya matahari di situ, alhamdulillah. Berarti kalau terbitnya matahari di tempatnya juga, berarti masih belum kiamat lagi, belum ada tanda-tandanya yang besar. Kalau kiamat kecil itu sudah banyak tanda-tandanya. Wa jabi syamsi min mat'adham marzuqni khala hadzal yawm wadfa'ni syarrah. Ya Allah, berikanlah segala rezeki, kebaikan, kemurahanmu pada hari ini semuanya. Wadfa'anni syarrah. Ya Allah, tolak akan, jaga akan, selamatkan daripada segala mara bahaya yang ada pada hari ini. Itu diantara doa di dalam sembahyang sunat isyraq. Nah, jadi kalau matahari itu sudah terbit di barat, pintu taubat sudah tertutup. Jadi timpulu belum, matahari itu belum terbit di barat, tempulu masih napas keluar masuk kita nih, masih aja lagi belum sampai lagi di tenggorokan, itu sudah pintu taubat masih dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sampai tadi di maghrib di barat, pintu taubat itu tertutup, tiadalah diterima taubat sekali mereka yang taubat pada waktu itu. Jadi tidak akan diterima lagi taubat mereka yang taubat pada waktu itu, sama ada pada hak mukmin yang asi, yang maksiat atau kafir. Inilah pendapat di dalam mazhab Asy'ariyah. Jadi kalau sudah terbit di barat itu mukmin nang maksiat maupun nang kafir kada lagi diterima taubatnya. Ini di dalam pendapat mazhab
Abu Hasan Asy'ari. Tetapi beda pendapat Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah juga lawan kita lah nang kita ikuti di dalam tauhidnya lah Imam Abu Hasan Asy'ari, dan yang satunya adalah Imam Abu Mansur Al-Maturidi atau mazhab Maturidiyah. Mazhab Maturidiyah ini syarat yang tersebut itu pada taubat orang kafir jua. Jadi ujar pendapat mazhab Abu Mansur Al-Maturidi nang kada diterima taubatnya itu adalah orang kafir. Orang kafir begitu melihat matahari terbit dari barat, buru-buru dia mau masuk Islam, kada diterima lagi. Tapi kalau orang mukmin dia melihat matahari terbit dari barat, dia bertaubat, masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat daripada mazhab Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, jadi ada perbedaan pendapat sedikit. Adapun mukmin yang asi, yang maksiat, maka sahlah taubatnya, ujar Abu Mansur Al-Maturidi, pada waktu terbit matahari maghrib tadi di barat. Dan telah terdahulu taubat orang yang murtad itu tiada diterima, melainkan dengan melafazkan 2 kalimah syahadat. Nah, kemudian syaratnya bertaubatnya orang nang murtad itu tidak akan diterima kecuali dia melafazkan kembali 2 kalimah syahadat. Jadi syaratnya orang yang taubat, dia daripada murtadnya, orang yang keluar daripada Islamnya, maka ketika dia mau taubat kembali kepada Islam, dia disyaratkan mengucapkan lafaz 2 kalimah syahadat dengan segala syarat yang telah tersebut pada pasal yang ketiga. Jadi syarat-syaratnya ada sudah disebutkan pada pasal yang ketiga. Kemudian ada soal, jawab lagi soal, apabila taubat seseorang diterima, apabila taubat seseorang daripada suatu maksiat dengan segala syaratnya. Ini orang sudah bertaubat, Yazidin, syaratnya sudah digawinya, sudah dikerjakannya, maka jatuh pula ia ke dalam maksiat itu. Lalu tegawi pulang maksiat itu, kayak apa kisahnya nih? Adakah batal taubatnya daripada maksiat itu atau tiada? Dan adakah kembalinya kepada mengerjakan maksiat itu suatu maksiat yang lain pula? Lalu jawabannya, tiada batal taubatnya daripada maksiat itu. Artinya tetap diterima taubatnya dari maksiat itu. Jadi dia maksiat lagi, maksiatnya sama. Artinya maksiat yang dia taubat itu diterima oleh Allah Ta'ala. Kemudian bahasa pulang baulah maksiatnya lah, nang itu pulang dosanya. Nah, bertaubat pulang. Nah, bertaubat pulang dengan segala syarat-syaratnya. Artinya diterima lagi taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pemurahnya Allah Ta'ala tuh, meskipun kita siang malam nih kada kehitungan lagi berapa kali membuliki dosa-dosa itu, lalu kita bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan segala syaratnya tadi, diterima oleh Allah Ta'ala. Model kayak contoh mama abah kita telah pengasih penyayang sidin, kita ini berapa berbuat kesalahan, tapi bila kita minta maaf datang langsung sidin, nah dimaafi, malahan diberi pulang duit. Nah, kadang yang berjauh itulah, ada orang yang berjauh sekali, nah itu orang putus asa ngarannya. Jadi tetap tiada batal taubatnya daripada maksiat itu, tiada kembali maksiat itu, dan tiada kembali maksiat yang taubat ia daripadanya, dan kembalinya kepada mengerjakan maksiat itu suatu maksiat yang lain pula. Artinya amun inya membuliki maksiat itu pulang, maka terhitung bahasa pulang maksiat itu. Jadi nang pertama tadi sudah taubat, ditampuni, diterima taubatnya, kemudian berbuat pulang nang itu pulang, nah ini hanyar pulang jaka ibarat berigat, nang tadi sudah bersih, ini pulang berigat bahasa pulang. Nah, wajib atasnya taubat daripadanya, wajib pulangnya berbersih, bertaubat, minta ampun kepada Allah Ta'ala, dan sahlah taubatnya
sah diterima dengan segala syarat-syaratnya tadi. Yang kedua tadi, apabila diperoleh segala syaratnya, demikianlah dikiaskan yang ketiga, mintu pulang yang ketiga, taubat pulang. Nah, dan yang keempat, dan yang kemudiannya seterusnya. Kada kehitungan lagi lah maksiat lawan Allah Ta'ala. Cuma Allah Ta'ala Tawwabun Rahimun, maha menerima taubat, maha pengasih penyayang. Artinya kada sekali aja tuh. Nah, kemudian soal adakah wajib memperbaharui taubat apabila ingat akan dosa yang taubat ia daripadanya. Orang ini sudah berampih daripada taubat itu, keingatan pulang, menyesal, menangis pulang, kemudian memperbaharui pulang taubatnya. Kayak apa itu? Wajibkah hukumnya memperbaharui? Tapi nya kan menggawi lagi, artinya sudah ampih daripada dosa itu, tapi apakah masih lagi wajib hukumnya memperbaharui? Nah, jawabannya tiada wajib memperbaharui dia, tetapi sunnat yang demikian itu. Jadi taubat tadi yang kita sudah berampih kada menggawi lagi, itu sunnat memperbaharui. Ya, bila kita keingatan, sunat memperbaharui taubat, artinya taubat beristighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Bila keingatan dosa yang pernah nang dahulu tadi, taubat pulang, menangis pulang, menyesal pulang, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Itu sunat dan terus menerus kesunahan tersebut. Paling bagus lah model kayak kita berwudu juga telah sunat memperbaharui wudu, padahal kita belum batal. Itu sunat bahasa pulang, memperbaharui tajdidnya, memperbaharui wudu, padahal kada batal. Begitu juga taubat. Nah, terus menerus minta ampun, bertaubat, istighfar kepada Allah Ta'ala. Itu sunnat hukumnya. Kemudian soal lagi, adakah sah taubat daripada suatu dosa serta mengakali daripada dosa yang lain? Nah, kayak apa aja lamun orang tuh menggawi dosa bertaubat, tapi inya masih mengakali lagi dosa-dosa yang lain. Nanti dosa-dosa yang lain tuh beluman lagi nya bertaubat, masih aja menggawi. Nah, kayak apa itu? Sahlah taubatnya nang sebuting tadi. Nah, satu dosa tadi nang inya bertaubat, tapi masih lagi menggawi dosa-dosa yang lain. Lalu jawabnya, sah taubat daripada setengah maksiat serta mengakali akan maksiat yang lain. Artinya sah aja taubatnya nang inya kada menggawi lagi tuh, itu diterima Allah Ta'ala taubatnya. Sedangkan nang lain nang beluman inya berhenti, belum bertaubat lagi, itu masih belum lagi. Nah, kenapa? Karena syarat-syaratnya beluman digawinya. Dan jika ada maksiat yang dikakalinya itu dosa besar sekalipun, dari karena muwafaqat sekalian ulama atas bahwasanya kafir apabila masuk Islam ia, dan taubat ia daripada kafirnya, serta mengakali ia akan setengah maksiat, maka sahlah taubatnya dan Islamnya. Orang kafir itu kayak apa? Tidak ada dosa kemaksiatan yang paling nomor satu, nomor wahid itu aja selain kekafiran. Jadi orang kafir bertaubat masuk Islam, diterima taubatnya bersih, kada ada lagi dosanya. Orang kafir itulah. Jadi berapa banyak dosanya di masa kekafiran itu kada dihitung lagi, bersih sudah. Dan tiada disiksa melainkan atas maksiat yang dikerjakannya di dalam masa Islamnya. Nah, jadi di dalam kekafirannya itu dosanya itu kada disiksa, artinya dihapus, diampuni oleh Allah Ta'ala. Nang disiksa itu adalah ketika dia maksiat di dalam keislamannya, itu aja nang dihitung. Nah, dihitung itu aja, nang lain kada lagi. Nah, bersih, diampuni oleh Allah Ta'ala. At-taibu minaz zambi kaman la dzamba lahu. Ujian Nabi, orang nang taubat daripada dosa seperti orang yang tidak pernah menggawi dosa, artinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun segala maksiat yang diperbuatnya di dalam kafirnya, maka diampuni oleh Allah Ta'ala baginya,
dengan Islam. Jadi dengan sebab dia berislam tadi, mengucap 2 kalimat syahadat, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya di masa kekafirannya tersebut. Hubai, hai sekalian ikhwan. Nah, bahasa hibai atau hubai, hai sekalian ikhwan, artinya perhatikan bujur-bujur wahai sekalian saudaraku, ujar Sidin, hendaklah engkau berbanyak-banyak taubat dan istighfar. Ini penutup Sidin, nasihat Sidin yang paling ujung inilah, banyak-banyak taubat, banyak-banyak istighfar. Karena Nabi SAW itu beristighfar minta ampun kepada Allah Ta'ala sehari ini 70 kali. Dalam hadis disebutkan, bahkan ada riwayat yang mengatakan 100 kali. Nah, Nabi itulah Rasulullah, orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, maksum, dipelihara pada dosa dan kesalahan, yaitu minta ampun beristighfar dan Allah Ta'ala 100 sehari. Ada kita ini berapa lah? Ada hitungan lagi, siang malam kita menggawi dosa, aturannya kita lebih banyak lagi daripada Nabi. Paling kada lebih pada 100. Siapa ya terserah kita sebanyak-banyaknya istighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 1000 lah. Namun astaghfirullah, astaghfirullah itu 1000 kali. Satu mata aja mengetik tasbih tuntung, paling nang 20 menit seperempat jam tuntung itu 1000 istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lamunnya nang panjang gitu lah, lawas ada nang sayyidul istighfar ngarannya, itu dari hadis Nabi juga. Sayyidul istighfar, atau di dalam senjata mukmin itu disebutkan doa Abu Ulaq. Abu Ulaq artinya doa pengakuan atas kesalahan dosa kita kepada Allah Ta'ala, pengakuan terhadap nikmat Allah kepada kita yang kita belum mensyukurinya, yaitu Abu Ulaq ngarannya. Dalam senjata mukmin, susunan Tuan Guru Zain Qadri, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Itu terpanjang. Namanya kau membaca lebih 3 kali, ya minimal 3 kali lah kita baca. Bagus. Itu sayyidul istighfar ngarannya, penghulu daripada segala istighfar. Arti penghulu itu pemimpinnya. Ada lagi istighfar yang terpanjang, model kayak dalail, itulah susunannya. Ada abah guru jazakan sayyidul istighfar Hasanul Basri, itu ada jadi dalam kitab Dalailul Khairat. Nah, ada susunan sekumpul Az-Zahra, itulah sayyidul istighfar Hasanul Basri. Itu bersusun hari ini, hari Senin ini istighfarnya, Selasa ini istighfarnya, bacaannya sampai semingguan. Budaya Dalail itulah. Jadi hari-hari lain-lain bacaan istighfarnya. Walhasil, wajan sidin, hendaklah engkau berbanyak-banyak taubat dan istighfar dari segala maksiat pada tiap-tiap malam dan siang. Siang malam artinya banyak-banyak, apalagi tengah malam, sahur bolang. Nah, ini sangat dianjurkan. Quran yang menyuruh wabil ashari hum yastaghfirun. Nah, waktu sahur bagus baca istighfar, meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Lewat tengah malam itu waktu sahur. Nah, jadi sebelum subuh banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah engkau jemu daripadanya. Jangan sampai jemu. Jemu itu kita muyak, dulak. Muyak, dulak. Nah, apalagi bahasa Banjarnya lah, muyak, dulak. Nah, ada aja lagi tuh, banyak bahasa Banjar. Daripadanya, jangan sampai kita dulak, jemu daripada istighfar, meminta ampun kepada Allah Ta'ala.
Kayak kita berbuat dosa itulah adalah kita dulak, siang malam buat dosa. Jangan sampai dulak. Dari karena Allah Subhanahu wa taala mengasihi segala mereka yang taubat daripadanya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Tuhan mengasihi, Allah mencintai orang-orang yang banyak taubat kepada Allah Ta'ala, dan mengasihi mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya, zahirnya disucikan, batinnya disucikan daripada segala maksiat dan dosa. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Nah, habis sudah. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Waffaqani Allahu. Nah, ini doa sidinlah, doa pengarang. Ini dibaca doa sidin ini kabul insyaallah. Nah, karena dua orang wali bila pemulaan kitab, penghabisan kitab ini ada doa sidin, doa pengarang. Nah, jadi bagus banget kita hadir waktu pemulaan dan waktu penghabisan. Nah, karena takana doa sidin. Nah, biar dua kali itu aja hadir. Pemulaan dan penghabisan, pantangahannya pang terserah ya, kalau paling bagus terakhir atau pemulaan, karena ada doa sidna. Waffaqani Allahu wa ikhwani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolongi kita aja sidin. Menolongi aku wa ikhwani dan saudara-saudaraku. Jadi kita ini disebut sidin saudara-saudara sidin. Fillahi, di jalan Allah. Wa at-ta'ata wal ma'ab, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah taala, artinya bertaubat kepada Allah taala. Waghfirli, dan mudah-mudahan Allah mengampuni akan daku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, walahum, dan bagi mereka. Jadi saudara-saudara sekalian, nah, segala saudara-saudaraku, waliman nafa'a, dan bagi orang nang mengambil manfaat bihadzal kitab, dengan ini kitab, artinya nang membaca, nang mendengarkan, nang mutalaahi kitab ini, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Ta'ala, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Nah, mudah-mudahan barakat kita membaca kitab ini mudah-mudahan dapat manfaatnya, dan mudah-mudahan kita selalu diampuni oleh Allah Ta'ala segala dosa dan kesalahan kita zahir dan batin. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Kita bertahlil. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله لا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا